Bismillah, baiklah saya akan memaparkan materi mengenai pendahuluan mikrobiologi. Mikrobiologi sendiri terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama mikro, yang artinya kecil, dan lokus artinya ilmu. Jadi dapat disimpulkan bahwa mikrobiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup terkecil seperti virus yang tidak dapat dilihat dengan mata biasa, melainkan hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop. Mikrobiologi sendiri memiliki berbagai disiplin ilmu seperti bakteriologi, virologi atau virus, mikrobiologi atau jamur, imunologi, imun atau daya tahan tubuh, dan parasitologi. Mikrobiologi sendiri ini dinamakan mikroorganisme atau makhluk yang kecil, di mana makhluk ini ada yang merugikan dan ada juga yang menguntungkan. Salah satu contoh yang merugikan yaitu yang dapat menimbulkan penyakit pada manusia seperti MO, penyakit TBC, yaitu Mycobacterium tuberculosis. Sedangkan yang menguntungkan yaitu MO yang bersifat flora normal, di mana keberadaannya dalam tubuh lazim atau biasa dan tidak menimbulkan penyakit. Bahkan ada beberapa yang memiliki manfaat. Contohnya bakteri Aedes coli yang dapat membantu proses pembusukan makanan dalam usus. Dalam mikrobiologi sendiri dipelajari MO yang ada kaitannya dengan penyakit infeksi yang dicari jangkauannya maupun pencegahan, penanggulangan, serta pemberantasannya. Sebagai contoh, ditemukan antibiotik kemoterapi yang dapat memerangi kuman-kuman penyebab infeksi. Kenyataan kuman ini tersebut tetap menimbulkan beberapa infeksi yang ditemukan dengan jenis kuman-kuman yang baru, sifat-sifat yang baru, dan dapat membuktikan bahwa kuman-kuman tersebut mampu mengadaptasikan diri terhadap lingkungannya. Penyakit infeksi yang sudah dikenal sejak dulu, di mana orang-orang purba ini beranggapan bahwa penyakit infeksi merupakan suatu kutukan dari dewa atas dosa-dosa manusia, sehingga penyakit tersebut tidak dapat disembuhkan dengan obat-obatan. Kemudian muncul pula juga sebuah hipotesis Hippocrates atau seorang filsuf yang beranggapan bahwa penyebab infeksi terdapat dua faktor. Faktor pertama, intrinsik atau dalam tubuh penderita. Faktor kedua, ekstrinsik, di luar tubuh manusia. Penderita ini berhubungan dengan udara atau sesuatu yang tidak diketahui yang terbang dan dihirup oleh manusia. Selanjutnya muncul pula teori Genetoi spontanea yang menyatakan bahwa makhluk hidup dapat timbul dari benda-benda mati. Teori ini bertahan kurang lebih adanya penemuan-penemuan baru, seperti menurut Anthony van Leeuwenhoek yang melihat makhluk kecil dalam berbagai cairan dengan menggunakan mikroskop. Makhluk kecil ini sekarang kita kenal sebagai kuman. Jadi untuk melihat satu jenis kuman ini hanya dapat digunakan menggunakan mikroskop. Kemudian makhluk kecil ini juga kemudian Louis Pasteur pada tahun 1860 memanfaatkan penemuan mikroskop seperti Anthony van Leeuwenhoek untuk membuktikan ketidakbenaran teori Genetoi spontanea. Pasteur memanaskan kaldu di dalam sebuah balon yang terbuka dengan tujuan mematikan jasad-jasad yang terdapat di dalamnya. Ternyata setelah didiamkan selama beberapa lama, kaldu tersebut menjadi keruh. Kemudian Pasteur mencoba lagi sebuah percobaan yang mirip dengan percobaan pertama, di mana kaldu dipanaskan dalam lampu balon berleher
seperti Iron Mayor yang bagian tengahnya berbentuk U yang terisi cairan, sehingga udara luar tidak dapat berhubungan dengan kalut tersebut di dalam sebuah lambung. Terbukti bahwa kalut dalam lambung tetap jernih, tetapi akan menjadi keruh apabila cairan di dalam leher tersebut dibuang atau mungkin udara untuk masuk ke dalam cairan itu. Jadi menurut Pasteur, kesimpulan yang dapat dari penemuan ini mendapatkan bahwa kekeruhan kalut tersebut terjadi akibat pertumbuhan mikroba yang terdapat di dalam udara, bukan di dalam kalut tersebut. Mikroba dalam udara inilah yang menjadi penyebab pembusukan pada kalut tersebut, baik pada sampah, makanan maupun minuman. Kemudian mikroba ini dapat membahayakan manusia. Teori Pasteur telah dibuktikan oleh Lister atau ahli bedah. Lister ini melakukan tindakan-tindakan aseptik pada waktu pembedahan dengan mempergunakan disinfektan yang dapat mematikan mikroba yang ada di dalam udara tersebut. Sehingga dalam hal ini angka kematian karena infeksi setelah operasi ternyata sangat menurun. Bersamaan waktunya, sekitar kemudian, seorang dokter Jerman Robert Koch pada 18 Juni mengadakan penelitian terhadap kuman-kuman antraks yang menyerang ternak. Dalam penelitian tersebut, Koch berhasil menghasilkan kuman antraks dalam bentuk biakan murni atau perkultur yang mempergunakan perbandingan kuman medium. Kemudian Koch membuktikan bahwa kuman-kuman yang dihasilkan itu mampu menimbulkan penyakit yang sama bila dimasukkan ke dalam binatang percobaan yang mekah. Seperti pada gambar di samping, ini merupakan contohnya, dan berdasarkan penemuan ini Koch mengkompletasikan kriteria mengenai kuman-kuman yang tidak dikenal sebagai postulat Koch, yakni kuman yang harus selalu dapat ditemukan dalam tubuh binatang yang sakit tetapi tidak dalam binatang yang sehat. Kuman ini dapat diasingkan dan dibiarkan dalam bentuk biakan murni di luar tubuh binatang tadi. Ada juga biakan murni kuman tersebut ini harus mampu menimbulkan penyakit yang sama pada binatang percobaan. Kuman tersebut dapat diasingkan kembali di binatang percobaan tadi. Kemudian semua penyakit ini sangat penting untuk diketahui, seperti Bacillus cereus, Salmonella typhus, Shigella dysenteria, dan Treponema pallidum, dan lain-lainnya. Kemudian penemuan antibiotik penicillin ini oleh Alexander Fleming pada tahun 1929 yang hasilnya sangat menunjukkan dalam pengobatan kemoterapi yang zat-zat